Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, bertemu lagi dengan saya Hafifah Rahmah Awalia dengan NIM 20109133200023, mahasiswi Prodi Ilmu Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat. Di sini saya akan memaparkan hasil laporan membaca saya dengan judul buku Situs-situs dalam Al-Quran dari peperangan Daud melawan Jalut hingga Gua Ashabul Kahfi oleh Syahrudin El Fikri. Buku ini memuat 332 halaman. Ukurannya 23 x 15 cm, diterbitkan oleh Republika. Buku ini ditampilkan dengan cover bergambarkan Nabi Daud alaihi salam melawan Jalut, serta dengan font warna hitam bacaan dari situs-situs dalam Al-Quran judulnya. Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai petunjuk bagi umat manusia. Dalam Al-Quran banyak memuat hal mulai dari muamalah, hukum, hingga sejarah. Sejak 14 abad silam, Al-Quran telah menceritakan berbagai peristiwa yang mencakup dialami oleh umat-umat terdahulu dan berbagai peninggalannya. Kini, setelah ribuan tahun, para ahli arkeologi telah berhasil mengungkapkan dan membuktikan jejak dan peninggalan dari berbagai umat-umat terdahulu itu. Di dalam buku ini dijelaskan secara garis besar peninggalan dan situs-situs dari umat terdahulu. Dari bukti peninggalan Nabi Daud alaihi salam, seperti baju perang ini yang berhasil ditemukan oleh para peneliti yang membuktikan bahwa Nabi Daud memang benar memiliki mukjizat dapat melunakkan besi, karena Nabi Daud alaihi salam telah dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dapat menundukkan besi atau melunakkan besi, sehingga beliau dapat menggunakannya untuk berbagai kebutuhan hidup dan seperti untuk dibuat menjadi baju besi atau sebagai perisai dalam peperangan. Selanjutnya adalah tempat pertemuan atau peperangan antara Nabi Daud alaihi salam melawan Jalut atau David versus Goliat, di mana di situ tempatnya adalah yang bernama Saraim. Seperti yang digambarkan dalam cover buku ini, terlihat digambarkan bahwa Nabi Daud alaihi salam melawan Jalut, di mana disebut juga Nabi Daud melawan seperti melawan seorang raksasa. Karena pada saat itu pasukan Nabi Daud alaihi salam berjumlah sangat sedikit, sedangkan pasukan yang beliau lawan berjumlah sangat banyak. Akan tetapi atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasukan Nabi Daud alaihi salam menang, dan Jalut pun tewas di tangan Nabi Daud alaihi salam, yang pada saat itu Nabi Daud alaihi salam sangat muda. Penemuan tempat peperangan Nabi Daud alaihi salam ini ditemukan oleh www.nationalgeographic.com yang kemudian dipublikasikan pada tanggal 26 November tahun 2008. Selanjutnya adalah Istana Sulaiman seperti yang telah dipaparkan atau digambarkan dalam buku ini, di mana dalam Al-Quran Nabi Sulaiman memiliki kekuasaan yang sangat luas, karena beliau dengan itu membuat suatu istana yang melambangkan kekuasaannya. Istana Nabi Sulaiman biasa disebut dengan nama Solomon Temple atau Istana Sulaiman. Istana Sulaiman saat ini sudah tidak dapat ditemukan lagi secara utuh karena mengalami keruntuhan. Yang ada hanya tersisa bangunan kuil atau yang biasa disebut dengan Wailing Wall atau tembok ratapan. Selanjutnya adalah peninggalan dari kaum Saba. Seperti yang terlihat di buku ini, peninggalan kaum Saba yaitu kaum Saba dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena melakukan pengingkaran akan nikmat yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada mereka. Dengan jebolnya bendungan Ma'arib oleh kaum Saba tersebut, dengan datangnya banjir besar atau Sa'il al-Arim, di mana reruntuhan bendungan tersebut dapat kita temukan di daerah Yaman. Bagian terakhir adalah Gua Ashab Al-Kahfi, di mana gua tersebut juga biasa disebut dengan Gua 7 orang pemuda beriman. Seperti yang terlihat dalam buku ini, cerita tentang para 7 orang pemuda tersebut sudah sangat tersohor di agama Islam dan Kristen, di mana mereka melarikan diri dari Kaisar Decius atau Decianus karena mereka tetap teguh
berpegang kepada agama Islam. Oleh karena itu mereka melarikan diri ke sebuah gua. Mereka tersebut diantaranya adalah Maximianus, Marcus, Martinus, Diocinius, Suresius, Yamliko atau Yohanes, Konstantinus, dan anjing kesayangannya adalah Kitmir. Dalam suatu versi, gua Ashabul Kahfi ditemukan, salah satunya adalah Ar-Rakim, terletak di Abu Alanda, Yordania. Baik, semuanya yang terkandung dalam buku ini senantiasa kita jadikan sebagai ibrah atau pelajaran agar kita menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap peristiwa atau kejadian yang telah dialami oleh umat-umat terdahulu tersebut. Sekian, semoga bermanfaat dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.